Di awal film, kita diperlihat kawasan kecil di Australia. Di sana, hiduplah seorang wanita single parent yang tangguh bernama Chris, bersama putrinya bernama Anna. Suatu pagi saat jogging di sekitar lahannya, Chris melihat ada sebuah mobil yang mendekat. Melihat sesuatu yang jarang sekali terjadi di tempat terpencil seperti ini, di sana Chris pun langsung pulang. Setibanya di rumah, Chris melihat Anna yang lagi latihan memanah. Di sana, Chris sempat mengajarnya membaca arah angin sebelum memanah. Tapi di sana Anna terlihat cuek, karena keburu dijemput ke sekolah oleh temannya yang bernama Michael. Sebelum pergi, Chris sempat mengingatkan pesta ulang tahunnya. Di sana Anna merasa kesal, menurutnya di mana ibunya itu terlalu cerewet. Lalu Anna langsung pergi naik motor bersama Michael. Tak lama setelah Anna berangkat, Chris langsung bersiap siaga menghadapi mobil tadi. Chris pun mendekat dengan bulldozer. Ia bahkan hampir saja menabrak pengemudi mobil itu. Namun sebelum akhirnya, pria itu memberikan kartu nama dan memperkenalkan dirinya sebagai Alex. Ia mengaku, di mana dirinya adalah utusan dari perusahaan yang ingin membeli lahan milik Chris, di mana perusahaan mereka ingin menanam gandum. Di sana Chris menolak, di mana Alex terlihat sangat tahu tentang identitas pribadinya. 130 hectares at 3.5 per. Watch out for the cow shit. Kecurigaan itu pun membuat Chris tahu, dan ia langsung masuk ke dalam rumah mengambil senjata. Tak perlu basa-basi, Chris langsung menembak mobil Alex hingga terguling. Dan ternyata, dugaan Chris benar. Di sana terlihat, Alex langsung membalas tembakan Chris. Pada akhirnya, aksi tembak-tembakan tidak bisa dihindarkan. Saat Chris mencoba mendekati Alex, di sana Alex sudah menghilang. Di saat itu, Chris baru teringat di mana Alex sebelumnya pernah memberikan kartu namanya. Di mana di kartu itu, terdapat nomor ponsel milik Alex. Di sana Chris langsung menelpon nomor Alex. Hingga akhirnya, terdengarlah nada dering HP milik Alex di balik semak-semak. Sadar dirinya akan segera ditemukan, Alex langsung buru-buru meminta bantuan atasannya dengan cara mengirim lokasi tempat Chris tinggal. Tak lama setelah itu, Chris berhasil menyergapi Alex dari belakang, sehingga membuat Alex tidak bisa berkutik lagi. Sebelum tewas, Alex sempat memperingati Chris, di mana majikannya Dragon akan segera datang ke tempat ini. Mendengar nama itu, Chris pun langsung panik, dan buru-buru membuka kembali koper senjata yang sudah lama ia simpan. Kemudian Chris terlihat mencoba menghilangkan jejak dengan cara membakar langsung mobil Alex. Setelah itu, Chris langsung menelpon pihak sekolah untuk menjemput Anna lebih awal dengan alasan ada acara ulang tahunnya. Di sana Chris dibuat kaget setelah ibu guru Anna mengatakan di mana Anna sudah 2 minggu tidak masuk ke sekolah dan tidak mengambil jatah MBG. Chris pun mencoba mencari anaknya itu di lahan yang luas miliknya. Tapi sayangnya, tidak ada sama sekali tanda-tanda ada Anna di sana. Karena tidak bisa menemui putrinya, Chris pun menghubungi teman lamanya yang bernama Daniel. Di sana Chris menceritakan, di mana Dragon masih hidup dan kini kembali mencarinya. Chris juga meminta sama Daniel untuk segera mengumpul mantan anggota tim lama mereka. Sayangnya, Daniel tidak percaya dan mengatakan di mana sebagian besar anggota sudah tewas dan berhenti bertugas. Meski begitu, Chris meminta untuk diantar ke lokasi terakhirnya, di mana ia yakin Dragon pasti akan datang. Ex-snipers. Our team. He said, "Long live the dragon." I'll send coordinates. There's a marked out map of the property. Di sisi lain, terlihat Anna sedang menghabiskan waktunya bersama Michael beberapa kilo dari rumahnya. Ternyata beberapa minggu terakhir mereka itu sibuk pacaran, hingga membuat mereka tidak pernah masuk sekolah lagi.
Bahkan, Anna semakin bucin ketika Michael membicarakan soal rencana nikah muda dan berencana buka usaha kecil-kecilan di depan rumah. Saat Chris sibuk mencari putrinya sampai malam, ia melihat sebuah pesawat yang menurunkan seorang sniper misterius di dekat lahan miliknya. Keesokan harinya, suasana masih tenang. Tanpa diketahui siapapun, terlihat sebuah laras senapan sniper pun sudah mengarah ke Anna dan Michael. Di saat yang sama, sebuah helikopter juga melintas di dekat rumah Anna. Akhirnya, Anna pun pulang ke rumah dan meminta Michael untuk menunggunya sembari menyiapkan sarapan. Namun di saat Michael lengah, satu tembakan langsung melesat. Seketika itu pun, Michael tewas di tangan sniper misterius tersebut. Dan ternyata, sniper itu adalah Dragon. Setelah itu, dengan santainya Dragon menikmati masakan yang sudah dimasak Michael. Di sana, ia seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Kemudian, terlihat helikopter yang sempat Anna lihat tadi sudah mendarat dekat rumahnya. Melihat itu, Chris langsung senang karena melihat Daniel bersama timnya sudah datang. Setelah melepas rindu, Daniel memperkenalkan anaknya yang bernama Junior dan bersama rekan lainnya Max dan Pona yang akan ikut membantu. Tetapi, salah satu dari mereka yang bernama Nico mendadak memilih mundur setelah ia tahu lawan mereka adalah Dragon. Daniel sempat membujuk, di mana Dragon sudah mati. Di sana Nico tetap memilih pergi, karena ia tahu betapa berbahayanya sosok itu, dan masa lalu dengan Chris. Meski masih ragu Dragon sudah mati, Daniel meminta Junior tetap bertahan membantu misi. Setibanya di rumah, mereka langsung membagikan posisi mereka masing-masing. Di sana terlihat, Chris berkenalan dengan Pona. Chris mengatakan di mana, misi ini cuma satu, yaitu fokus untuk melindungi ibu dan anak. I'm a little bit rusty. I did spend some time in the south. Ciao capiamo. I understand that I'm here to protect a mother and her kid. Sementara itu, Anna yang sedang dalam perjalanan pulang, ia melihat ada mobil yang sudah terbakar di dekat rumahnya. Demi memastikan keamanan sekaligus mengecek keadaan, Anna memutuskan untuk berjalan kaki. Untungnya Pona yang sedang berjaga sadar, di mana di balik rerumputan itu adalah Anna. Namun, suasana rumah semakin tegang, ketika Pona melaporkan ada penyusup mendekati area rumah. Lalu, mereka semua pun mulai bersiap siaga. Menyadari ada bahaya yang mendekat, Chris pun melepaskan tembakan dekat Anna agar Anna segera merunduk. Tapi tiba-tiba sebuah tembakan dari arah lain mengarah ke Anna, dan membuat semua orang panik, dan mengira gadis itu sudah tertembak musuh. Untungnya situasi langsung terjawab, saat Nico muncul dan menjelaskan kondisi genting yang sedang terjadi. Di sana Nico meminta Anna untuk diam, sampai area dipastikan memang aman. Setelah memastikan keadaan sudah terkendali, Nico langsung melaporkan di mana Anna baik-baik saja dan tidak terluka sama sekali. So, this is Malcolm. Tak lama kemudian, Anna sudah berhasil dievakuasi masuk ke dalam rumah. Di sana, Chris langsung mengenalkan orang-orang yang akan melindungi mereka. Terlihat, Anna sangat kaget, di mana ia tidak menyangka hidupnya berubah segila ini. Demi memastikan keamanan putrinya, Chris memakaikan rompi anti peluru sambil menenangkannya. Di tengah situasi seperti itu, Chris masih tetap penasaran, kenapa Anna sampai 2 minggu bolos sekolah. Di sana Anna mengaku, di mana ia selalu berduaan bersama Michael di tempat tidak jauh dari rumah mereka ini. Mendengar semua itu, Chris langsung ingin menjemput bocah itu. Namun belum sempat bergerak, satu tembakan yang sudah presisi tiba-tiba menghantam kepala Daniel hingga tewas seketika. Kematian Daniel pun langsung terdengar melewati komunikasi tim. Melihat ayahnya meninggal, Junior pun langsung shock, di mana ayahnya harus tewas terlebih dahulu dalam misi gratisan ini.
Setelah kejadian itu, mereka kembali bersiap siaga dalam kondisi yang sunyi dengan musuh yang tidak jelas. Untuk mencari posisi Dragon, Chris nekat memakai jasad Daniel sebagai umpan. Sayangnya, rencana itu membuat Pona ikut tertembak mati. Karena, Dragon sudah semakin dekat ke rumah. Anna pun semakin ketakutan, setelah 2 orang tewas begitu cepat di depan matanya. Keadaan Pona yang sudah tewas, membuat Max nekat masuk ke dalam rumah untuk menggantikan posisinya. Namun saat ia menanyakan keberadaan Anna, mereka baru sadar di mana gadis itu nekat mencoba kabur lagi menuju lokasi camp, demi memastikan Michael. Mengetahui hal itu, Chris pun langsung mengejar Anna menuju lokasi camp. Setibanya di sana, Chris langsung mengamankan lokasi di sana, sebelum melihat nasib tragis Michael yang tewas terkena tembakan. No. Mom, we have to call someone. Singkat cerita, malam pun tiba. Junior dan Max langsung melihat ulah dari Dragon, di mana terlihat Dragon langsung menembaki lampu luar rumah Chris. Menyadari posisi mereka sudah mulai terbaca, Max pun buru-buru mematikan semua lampu agar posisi mereka sulit dicari. Junior yang sudah mulai panik menghubungi Steve sang pilot, agar segera mengevakuasi mereka di titik pendaratan sebelumnya. Sayangnya lokasi mereka ini terlalu jauh, helikopter hanya bisa sampai di lokasi jam 7 besok. Artinya, mereka harus bertahan semalaman di bawah teror Dragon. Situasi itu pun membuat Junior ketakutan, karena ini adalah misi yang paling berbahaya yang baru ia hadapi. See if we can't get through the night. Hey? Di sisi lain, Chris memutuskan untuk tetap tinggal di camp itu, daripada mengambil resiko. Di situasi seperti itu, Anna mulai meluapkan kesalahan dan menyinggung masa lalu ibunya, yang membuat para musuh datang. Di sana Anna pun tidak percaya, ketika Chris mengatakan di mana korbannya dulu mencapai 116 orang. Chris selalu menjelaskan, di mana sifat Dragon ini memang sering menjatuhkan mental lawannya terlebih dahulu, dan membunuh orang-orang terdekat, sama seperti Michael. Karena itulah, Chris pun menegaskan agar mereka bertahan hidup. Namun di sini Anna semakin kecewa, di masa lalu Chris tidak pernah memperlakukan Anna seperti putrinya. Bahkan pada saat itu Anna mencoba menelpon Chris, di sana malah seorang pria lain yang selalu menemani Chris yang mengangkatnya. Except you disappeared. Oh, private milk, Anya. You never did that. Keesokan harinya, suara helikopter Steve datang untuk evakuasi. Namun, Dragon langsung menembaki helikopter itu hingga jatuh. Setelah itu, terlihat Dragon kembali menembaki Anna yang mencoba kembali ke rumah, tapi Dragon sengaja tidak mengenainya. Meski Dragon sudah sering melepaskan tembakan, Chris masih kesulitan menemui Dragon. Di mana, Dragon ini sangat ahli sekali dalam berkamuflase. Melihat keadaan semakin buruk, Max pun memerintah Junior agar segera pergi dari misi kali ini. Di sana, Max mengatakan sama Junior di mana Dragon tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Lalu ia memberikan pistol serta amunisi sebagai bekal ketika kondisi semakin memburuk. Di saat bersamaan, terlihat Chris memakai gili dan mulai mencari keberadaan Dragon. Namun sayang, Dragon lebih ahli menyatu dengan alam. Hingga Chris tidak sadar, justru dirinya sudah diincar oleh Dragon. Pada akhirnya, Chris pun berhasil disergap oleh Dragon. Di sana Dragon sempat kecewa, di mana Chris sempat melawan dan menyebabkan banyak korban. Tujuannya hanya untuk menjemput Anna, di mana Anna adalah anak kandungnya sendiri. Di sana Dragon sempat mengatakan, di mana ia akan menghabisi semua orang yang mencoba membantu Chris. Sebelum menghabisi Chris, Dragon mengajak Chris untuk memainkan permainan lamanya, yaitu
membunuh satu sama lain dengan satu peluru. Tanpa basa-basi, Dragon langsung melempar satu peluru ke tanah. Namun saat Chris mengambilnya, Dragon sudah menghilang di hadapannya. Sementara itu, Junior nekat berusaha kabur menjauh dari lahan Chris. Sayangnya ia tidak sadar kalau Dragon sudah mengincar dirinya dan hampir saja terkena tembakan. Dari kejauhan, Chris heran melihat Junior lari di depan pantauan Dragon. Di sana Chris pun mencoba mendekat untuk menyelamatkan anak rekannya itu, meski ia sendiri belum mengetahui posisi Dragon. Di sisi lain, Anna melanjutkan perlariannya agar ia bisa sampai ke rumah. Merasa situasi sempat aman, Chris pun mencoba membawa Junior pulang ke rumah secepat mungkin sebelum Dragon kembali menyerang. Namun di tengah perlarian, sebuah tembakan mengenai Junior, hingga membuat Junior semakin susah bergerak. Ironisnya, Chris sampai sekarang belum mengetahui posisi Dragon, setelah tembakan itu dilepaskan. Kini Chris semakin tertekan, karena sekarang cuma tinggal Max dan Junior yang bahkan belum bisa menghadapi situasi seperti ini. Don't tell my dad. Sebelum melangkah terlalu jauh, Junior kembali terkena tembakan dari Dragon. Di sisi lain, ternyata Nico masih memburu posisi Dragon. Melalui radio, ia memberitahukan pada Chris kalau diri Dragon tidak jauh dari belakang. Setelah itu Nico pun melihat posisi Dragon, dan ia langsung melepaskan tembakan. Namun sayang tembakan Nicole itu meleset, akhirnya Dragon kembali menghilang. Hingga akhirnya, Nico pun ikut membantu Chris agar Junior segera dibawa ke rumah. Di tengah perjalanan, Nico sempat melihat beberapa kilatan cahaya, di mana pada saat itu Nico kira itu adalah Dragon. Ia pun langsung berhenti dan mencari sudut tembak, namun tidak lama Chris mengetahui itu adalah jebakan Dragon. Di mana saat Nico melepaskan tembakan, dia akan mengetahui keberadaan Nico. Namun tidak butuh lama, Nico ikut menjadi korban dari Dragon yang jenius. Kini Chris semakin tertekan, karena sekarang cuma tinggal Max dan Junior yang bahkan belum bisa menghadapi situasi seperti ini. Sementara di rumah, Anna mulai sadar di mana Max adalah seorang pria yang sering menemaninya ngobrol saat Chris sibuk bertugas. Sambil memakan roti pemberian MBG, Max mulai bernostalgia tentang masa lalu Chris di Irak. Ia juga menjelaskan kalau Chris sosok orang yang peduli sama timnya dan mencintai Anna putrinya. My boyfriend is dead, Milk. Explosives. Tak lama kemudian, Chris berhasil membawa Junior ke rumah. Di sana, Max langsung mencoba mengobatinya. Max meminta Chris agar segera menyembunyikan Anna ke tempat yang aman. Di sana Chris mengatakan, di mana Dragon tidak akan pernah melukai Anna. Ucapan Chris itu membuat Max bersama Anna menjadi bingung. Di saat yang sama, Junior mencoba duduk di dekat ayahnya, sebelum akhirnya ia tewas tepat di sebelah ayahnya. Setelah mendengar ucapan dari ibunya tadi, Anna mulai sadar kenapa Dragon selalu melewatkannya sebagai target. Karena merasa dirinya aman, Anna pun nekat pergi keluar untuk mencari bantuan. Melihat itu Max pun ingin menyusul, tapi langsung dicegah oleh Chris. Disinilah, Chris membuka rahasia dari Dragon, di mana Dragon adalah ayah kandung dari Anna. Lalu Chris pun menceritakan masa lalunya saat ditangkap oleh anggota pemberontak Dragon. Di sana semua tentara dibunuh kecuali wanita yang dipaksa untuk bertahan hidup dengan permainan adu tembak yang sadis. Chris adalah satu-satunya yang selamat dan menjadi sandera, sampai akhirnya bantuan datang dan menghancurkan markas Dragon. Namun dari tragedi itu, Chris pulang dengan membawa Anna merupakan anak dari Dragon. Setelah mendengar semuanya, Max pun mengerti kenapa Chris takut kehilangan Anna. Lalu Chris pun segera menjemput Anna, sementara Max berjaga di rumah. Dan tak lupa,
Chris meminta Max untuk membakar gudang yang menuju ke ruangan bawah tanah. Dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian Dragon. Di saat perjalanan, mobil Chris ditembak oleh Dragon dan membuat mobil itu mogok. Menyadari situasi semakin berbahaya, Chris pun meminta Anna untuk bersembunyi, sementara dirinya mencari posisi Dragon. Hingga akhirnya, Dragon langsung menembaki skop milik Chris. Oleh karena itu, membuat Chris susah untuk membalas tembakan. Di saat yang sama, Chris menghubungi Max yang masih berada di dalam rumah, agar segera membakar gudang tersebut. Justru Anna yang mendengar ledakan itu, membuat ia menjadi panik. Di mana, ia mengira Max sudah terluka, dan ia pun berlari sekuat mungkin ke dalam rumah. Menyadari skop milik Chris sudah rusak, Dragon pun mengambil kesempatan itu untuk mendekati Anna. Tentu saja Chris tidak bisa menembak karena skopnya sudah rusak. Terlihat, dengan santainya Dragon masuk ke dalam rumah untuk menghabisi Max. Di saat Dragon berhasil menembaki Max, Anna langsung mengambil senjata andalannya yaitu panah. Anna langsung melepaskan anak panah tepat mengenai kaki Dragon. Setelah selama ini banyak membantai sniper elit, sekarang Dragon tidak bisa berkutik oleh serangan anaknya sendiri. Tak lama, Dragon Lun menemui Anna. Di sana Anna memohon agar Max dan ibunya Chris dilepaskan. Di sana Dragon pun setuju, tapi dengan satu syarat, yaitu duel tembak terakhir melawannya. Di sini bebas yang maju, Max atau Chris. Singkat cerita, Chris pun kembali berhadapan dengan pria yang pernah menghancurkan hidupnya dulu. Dengan bantuan Anna dengan teropong, Chris pun diberikan kesempatan untuk menembak terlebih dahulu. Anna pun mulai menghitung arah angin dan tekanan udara agar ibunya mendapatkan momen terbaik untuk menembak. Sayangnya, tembakan pertama Chris meleset. Untungnya tembakan pertama Dragon juga meleset. Masuk ke kesempatan kedua. Di sana Chris mulai tenang mendengar arahan dari putrinya. Tapi sayang, hujan malah tiba-tiba turun membuat arah angin berubah. Saat tembakan kedua sudah dilepas, Anna sempat panik. Di mana ia mengira, tembakan ibunya meleset lagi. Setelah itu, sekarang giliran Dragon melepaskan tembakan kedua. Tapi sayang tembakan kedua Dragon meleset. Beberapa menit kemudian, Dragon pun tumbang. Ternyata, tembakan kedua dari Chris tadi tepat mengenai Dragon. Hingga akhirnya, Chris berhasil menghabisi sniper yang legendaris itu. Sebelum film ditutup, terlihat Anna menatap wajah Dragon ayah kandungnya terakhir kalinya.